إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. Fadilatul Muhtaram, para alim ulama, khususnya pemateri pada hari ini, yaitu Profesor Dr. Abdul Wadud Hafiz LCMI, juga yang saya hormati Ketua PJ Guru LKKNU, Ibnu, IPNU, dan LKNU yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore hari ini, di hari pertama di Matanom dari NU, yaitu mengadakan acara buka bersama sekaligus tausiah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para teman-teman sekalian, bahwa acara hari ini adalah acara perdana kegiatan Ramadan, yang mana setiap harinya di tempat ini ada kegiatan, baik itu kegiatan tadarus ataupun kegiatan-kegiatan kajian-kajian dan yang lain, dan itu diikuti oleh beberapa banom dari NU PJNU Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan hari ini, tausiah hari ini yaitu mengambil tema pengaruh puasa terhadap perilaku umat Islam, yang nantinya akan dibawakan langsung oleh Dr. Yai Abdul Wadud Hafiz LCMI. Seperti yang kita ketahui bahwa puasa adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran yang dibacakan tadi. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah, kita sebagai manusia itu membutuhkan nutrisi, membutuhkan makan. Ketika kita lapar, maka kemudian ketika dianjurkan untuk secepatnya makan. Ketika kita terlambat makan, maka pengaruhnya juga akan memberikan pengaruh buruk pada kesehatan. Dan agama di sini, Islam tentunya, yaitu memerintahkan, Allah memerintahkan kepada umat Muhammad SAW dalam setahun itu 1 bulan berpuasa. Mari kita lihat pengaruhnya. Apa pengaruh puasa itu terhadap kesehatan ketika kita berpuasa? Ketika lambung yang biasanya menggiling di siang hari
kesehatan ketika kita terlambat makan, terus fisiknya bagaimana ketika berpuasa, dan tentunya yaitu pengaruhnya terhadap pada pribadi seorang muslim itu sendiri. Untuk itu mari kita ikuti bedah bersama yang nantinya ini adalah sistemnya, yaitu ceramah selama 15 menit yang nantinya sisanya nanti kita akan gunakan dialog interaktif bersama pemateri. Untuk itu kepada Dr. Hidayat Abdul Taris dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bil Islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim, para ulama, hadirin yang saya hormati, terutama Rais Suriah Kiai Haji Husni, dan juga yang saya hormati Ketua Muhammadiyah Ustaz Masud, dan juga Ketua Perbum, dan semua dari Ketua LKK, Ketua IPPNU, Ketua IPNU yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu. Semoga pertemuan ini bertemu lagi nanti di surga. Amin. Kedua kalinya rahmat dan salam saya curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Para alim, para ulama, hadirat, para ustaz dan ustazat yang saya hormati. Saya itu di WA tadi malam saya buka ketika mau sahur. Saya dibuka, saya lihat bisu, gimana cara menghitungnya. Biasanya saya kurang seni baca, agak kesulitan gitu. Tapi karena perintah, kalau perintah NU dan barunya ya harus tolak yang lain gitu ya. Maka saya bilang Bismillah. Maka tadi saya sambil muji tesis, saya di mobil kan bisa tesis ya, saya muji ya jalan ke sini lah. Kedua kalinya rahmat dan salam sudah dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para alim, para ulama, sebenarnya apa yang kita sampaikan itu sudah kita sering dengar. Cuman saya baca sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, itu ceritanya begini. Ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Lalu Hanzalah itu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, saya ini sudah menjadi munafik. Abu Bakar heran karena sebelum datang Abu Bakar tahu bahwa orang ini orangnya Islam yang baik. Lalu kenapa kamu bilang munafik? Iya wahai Abu Bakar, kalau saya di samping Rasulullah, saya ini saking takutnya kepada Allah ini seakan-akan saudara dan neraka. Tapi setelah pulang ke rumah sibuk dengan anak, sibuk dengan istri, hilang semua. Katanya Abu Bakar, kalau begitu saya sama juga, berarti sama munafiknya katanya. Katanya Abu Bakar akhirnya bersama-sama menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ini ketika disanding engkau, saya ini saking takutnya kepada Allah seakan-akan surga dan seakan-akan melihat neraka. Tapi setelah pulang ke rumah lupa semua, sibukkan dengan anak, sibukkan dengan pekerjaan. Apa kata Rasulullah? Andaikan engkau ini seperti ini ketika engkau jauh dariku, maka kamu akan banyak bersalaman dengan malaikat. Atau riwayat banyak malaikat yang bersalaman dengan riwayatnya juga. Nah, kemudian sudahlah saat tanpa saatan. Kalau begitu sering-sering di sinilah. Itu artinya ngeces lah. Gitu. Kemudian ada seorang ahli tafsir terkenal itu, dia ketika menafsirin itu wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Ketika masuk alladziina amanu dia mesti begini. Iman dengan artian keyakinan itu tidak buruk. Tapi iman dengan artian itu pengaruh semangat untuk berbuat baik dan semangat untuk menghindari perbuatan jelek itu yang naik turun. Kata dalam hadis riwayat Muslim, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'siyah. Ini katanya mufassir ini iman yang mendorong untuk berbuat baik itu yang naik turun.
Iman yang mendorong menghindari perbuatan jelek itu yang naik turun. Nah, saya ingin menyatakan begini pengantar saya. Mungkin materi yang kita sampaikan itu sudah sering kita dengar. Tapi barangkali dengan watawassaw bil haqqi seperti hadis riwayat Bukhari tadi itu, ya saat tanpa saat dan ketika kumpul mungkin perasaan takut kita naik. Ketika lama ke rumah turun lagi. Itulah pentingnya pengajian itu. Pentingnya mudzakarah. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Di dalam Al-Quran ayat yang dibaca oleh Ustaz Ahmad tadi ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Bari ini digambarkan begini. Allah memanggil diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Berarti kita ini di awal dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu karena Allah menyebut di sini kutiba. Biasanya perintah Allah ketika di awal kutiba itu mesti berat. Kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas, mesti berat. Tidak gampang. Nah, maka karena itu ini katanya ahli tafsir Allah mengawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ini memanggil perasaan kita harus beriman. Kalau sudah beriman berarti batin sudah siap untuk mentaati Allah. Ketika kita melaksanakan perintah puasa ini dengan baik, maka melahirkan iman, melahirkan takwa. Nah, orang bertanya apa iman itu? Iman itu banyak berbagai definisi, cuma definisi yang paling gampang itu diartikan i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu perasaan keyakinan dalam hati, kemudian dibuktikan dengan pernyataan lidah, kemudian dipraktekkan dengan seluruh anggota badan. Jadi ketika beriman Allah itu Maha Esa, yakin bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dan yakin apa yang dibawa Nabi Muhammad itu benar, kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa di situ dibuktikan dengan amal perbuatan sehari. Kemudian disambung dengan berikutnya la'allakum tattaqun. Siapa orang yang bertakwa itu? Ahli tafsir misalnya Ibnu Katsir menafsirkan imtithalu awamirillahi wa jtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan taqarruban ila Allah taala. Dia mendefinisikan takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya Allah, baik ketika sendirian di tempat yang sepi atau lagi ramai. Aku begitu saja taqarruban Allah, niatnya karena dia itu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa puasa ini dimulai dengan iman berakhir dengan takwa? Karena ketika orang itu berpuasa dengan sungguh-sungguh, itu akan melatih mengendalikan jiwa kebinatangan. Karena manusia dengan binatang ini kan urusan perut dan di bawah perut kan sama. Perut dan di bawah perut. Coba binatang makan. Kalau binatang itu, kalau saya kan suka nonton film binatang itu ya, ada burung makan ikan, ada burung makan ayam, ada macam-macam, ada burung makan beras dan macam-macam gitu ya. Kemudian ada binatang itu makan rumput. Nah, kalau manusia itu lengkap. Ya rumput dimakan, daging dimakan, buah dimakan, semuanya dimakan. Tetapi kadang-kadang kal'an'ami badhum adhon. Kadang-kadang seperti binatang tapi lebih parah daripada binatang. Tidak ada sejahat-jahatnya sapi, nggak ada yang makan aspal. Kira-kira begitu lah. Sejahat-jahatnya kambing itu tidak ada yang makan besi. Kira-kira begitu lah. Tapi manusia kal'an'ami badhum adhon. Nah, maka kalau kita ini mikirkan ternyata yang paling berat adalah dorongan perut. Tanya pada orang, kenapa dia kurus? Pasti jawabannya urusan perut. Kenapa dia menjadi begal? Jawabannya urusan perut. Kenapa dia itu menipu? Pasti urusan perut. Tapi kenapa dia selingkuh? Masih urusan di bawah? Pasti. Walaupun ada yang mengartikan selingkuh itu sedang indah keluarga terputus. Ada yang mengartikan itu. Belum, dia nggak tahu. Pasti urusan perut, di bawah perut.
istri. Nah, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu dari pertama itu digambarkan orang berpuasa pada umumnya itu hanya menahan makan dan menahan tidak melakukan hubungan suami istri. Ini sama dengan binatang, tidak ada bedanya. Kalau sampai belajar tentang dunia binatang, tuh coba sampai baca kitab Imam Al-Ghazali dan kitabnya Asrarul Khalqillah. Imam Ghazali punya kitab nama Asrarul Khalqillah, rahasia-rahasia makhluk Allah. Binatang ini juga berpuasa. Mungkin kalau teman-teman yang ahli biologi itu lebih paham daripada saya. Ulat kalau ingin jadi kupu-kupu itu kan berpuasa. Berpuasa akhirnya menjadi kupu-kupu. Begitupun kodok kalau ingin menjadi kelelawar itu juga berpuasa. Jadi kalau urusan tidak makan dan tidak minum itu sama. Itu jadi usul umum, tidak ada bedanya. Kita ini. Tapi kenapa Allah menyatakan kutiba alaikumusyaum? Kalau hanya tidak makan boleh terbitnya saja sampai terbenamnya matahari. Apalagi kalau banyak kesibukan seperti ini ketua LKK ini, saya yakin pun sudah murid jadi. Iya, saya sering begitu yang lakukan beberapa hari ini. Kok sudah ada ya? Mulai dari pagi, mulai dialog, kemudian menguji skripsi. Setelah itu webinar sampai menjelang maulid itu tidak terasa. Jadi menurut saya kalau sekedar tidak makan, tidak minum itu hanya itu. Kalau yang punya suami atau punya istri tidak melakukan minum di bawah perut itu, saya kira Allah tidak perlu menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tidak perlu. Tetapi kata Imam Ghazali yang paling penting dari puasa, di mana dengan puasa itu bisa menahan diri tidak berbuat maksiat. Betul-betul itu simbol menahan perut dan perut, menahan betul-betul menahan diri dari jiwa kebinatangan. Coba, umpama saya mati di rumahnya, berduaan buat nasi goreng sore-sore begini, masa mau makan? Apa takut apa? Kan begitu bahasanya kan? Atau umpamanya saya mati sudah bepergian 1 bulan pergi acara lah, kemudian pulang ke rumahnya, nyampe zuhur gitu kan. Istrinya lagi suci, kira-kira begitulah. Masa sampai mau melakukan ini? Enggak lah, nunggu setelah mau dibuat itu bukan bersama lah. Itu mungkin takjilnya yang lain, kira-kira begitu. bukan bersama gitu. Ya takjilnya kayak itu tuh bisa berdua. Coba buka gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita ini bicara tentang, jadi ternyata kita ini dengan berpuasa kita melatih kita ini ketakwaan kepada Allah. Jadi kita melatih kita tidak makan, tidak minum ini, kita ini bukan karena siapa, karena Allah. Kita ini tidak melakukan hubungan suami istri siang hari ini karena Allah. Kita terlatih kita akhirnya kita terlatih kita bertakwa kepada Allah. Nah, kalau ini satu bulan itu dihayati betul, bukan hanya tidak makan, tidak minum, kemudian melatih diri tidak kerasani orang 1 bulan, kan akhirnya apa? 11 bulannya kan jadi terbiasa. Kalau melatih diri kita tidak membuat hoax di medsos, berarti kita akan nanti 11 bulan itu jadi terbiasa. Itu yang terjadi. Kalau kita melatih diri di bulan Ramadan ini tidak bertengkar dengan tetangga, maka akhirnya terbiasa kita tidak bertengkar. Kalau kita ini tidak berani makan milik sendiri di rumah, di tempat kamar yang sendirian, akhirnya kita apa? Terbiasa tidak makan yang bukan haknya, walaupun tidak ada yang tahu. Saya sering menyatakan begini, ada orang yang berani lapar karena takut barang haram, tapi ada yang berani makan haram takut lapar. Atau kalau dibalik, ada orang yang berani miskin karena takut dengan harta haram, tapi ada orang yang berani makan harta haram karena takut miskin. Kan macam-macam dibolak-balik. Gimana iman kita? Maka di situ awal dengan iman dan berakhir dengan takwa. Nah, kalau ini sudah betul-betul terjadi, akan timbul perilaku kita. Kita tahu ada ibadah untuk ada ibadah bagi makhluk. Kalau makhluk kita sudah selesai, saya yakin ini rata-rata di rumahnya minimal jadi imam sholat lah, kira-kira begitulah. Mulai bisa bahkan imam tarawih yang pakai bis malam super cepat itu ya.
Ya, saya sering guyonan pada teman-teman, jangan-jangan sampean ini Islam Nusantara yang berkemajuan gitu. Ikut apa? Rokaannya ikut 8 tapi cepatnya ikut NU. Saya sering guyonan begitu kalau kita lihat teman-teman ngambil 8 tapi cepat. Jadi sanggani Islam Nusantara yang berkemajuan. Itu lebih menarik lagi untuk diikuti. Saya yakin jemaah tak mau baca kalau itu kan. Nah, jadi sekarang kalau ibadah itu kita selesai. Saya yakin, saya punya keyakinan. Sampian saya mungkin enggak mungkin jamaah isanya jamaah wiritan, tarawih, witir, baca Quran, walaupun sekedarnya. Kira-kira begitu. Itu ibadah itu selesai. Tapi yang kita lihat ibadah wali itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya dalam hadis riwayat Imam Muslim sudah menyatakan, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu di mana orang lain, orang satu tidak tergabung dengan lidah dan tangannya. Jadi kita disebut ya ayyuhalladzina amanu, kita punya predikat orang yang beriman dengan puasa ini. Di mana lidah kita tidak bisa mengganggu orang lain. Kadang-kadang kalau Imam Ghazali itu dalam kitab Jilid 3 waktu bahas tentang al-qulub ini, kan manusia ini hatinya kayak binatang. Jadi dia mempunyai ada 4 hati. Dan akan kita namanya qalbun hayawani. Ada qalbun hayawani, ada qalbun hayawani. Ada qalbun hayawani kayak binatang. Apa binatang itu coba? Kadang-kadang lidah kita ini kayak ular. Ular itu kan jarang matok. Kalau bahasa saya jarang gigit. Tapi saya digigit, orang itu digigit mati. Bagaimana kalau sedih? Kan ada modelnya orang itu jarang bicara. Terus bicara kita ingat seumur hidup gitu kan. Kan iya? Itu yang banyak terjadi. Coba bayangkan kalau lidah kita ini kayak afai, kayak ular atau kayak syu'ban, ular yang berbisa. Kita ini lidah kita lidah yang mana? Apa lidah kita ini lidah yang baik? Apa lidah qalbun rabbani yang di lidah yang dibimbing oleh bimbingan Allah? Itu kata Imam Ghazali. Nah, begitu pun tangan kita ini tangan seperti apa? Apa tangan kita itu modelnya burung merpati? Merpati ini kan saya bilang binatang yang paling setia. Coba terbang tinggi lalu diginikan dengan merpati bagaimana langsung turun. Kadang-kadang kita begini kan, kelihatannya sok idealis. Dimarahi istrinya takut gitu. Gak takut kepada Allah, takut kepada istrinya. Ini yang sering terjadi yang kita lakukan selama ini. Ini yang bisa kita lihat. Jadi gimana kembali lagi? Maka kalau kita bicara dalam kehidupan sosial, kita sejauh mana tangan kita ini bagaimana? Pernahkah tangan kita dipakai untuk ngirim WA yang menyakitkan orang lain? Pernahkah kita nge-share foto, meme, video atau misalnya yang bikin orang itu terganggu? Pernahkah kita? Ternyata kalau tidak, berarti kita belum lulus pendidikan al-muslimun itu. Belum kita lihat aja, kita ngukur saja ketemu. Nah, kita lihat saja misalnya, apakah kita ini orang yang termasuk bertakwa? Kita ukur dengan hadis, belum ukur dengan Al-Quran. Katanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Coba kita dengan jujur, pernahkah kita cinta sesama NU-nya? Jangan terlalu jauh-jauh. Pernahkah kita ini kalau ada teman NU-nya dapat jabatan kita senang? Kadang-kadang kurang aja, selama Anda dapat jabatan hari ini, oh kok bukan saya. Ya pura-pura aja buat flyer ini, selamat Anda jadi direktur. Senang ikut bangga, tapi hatinya dia kan kader baru. Oh dia sudah punya diberi jabatannya, kok saya enggak. Saya kan kader sudah, kata Ustaz Mujon, moto lah itu. Udah buka tua gitu, kok udah nggak dapat jabat. Apa dia tuh? Oh saya ini bangga ketika dia mendapat jabatan seperti yang saya bangga, seperti yang saya miliki sendiri. Apa kita punya pesan kayak itu? Sebaliknya, kalau ada saudara kita kena musibah seperti kayak gempa yang ada di Tebusan, apakah kita juga merasakan sedih? Diminta sumbangan oleh Sophia aja, iya. Karena
Karena saya merasakan kena musibah itu, saya merasakan kena banjir, saya termasuk korban banjir. Pusing gitu kan. Ada orang tuanya nangisnya sebenarnya tahanu, macam-macam pusing juga gitu kan. Nah, saya bayangkan, saya cuma kena banjir dan banjirnya menurut saya tidak parah. Ya cuma beberapa bangunan lah kena hanyut gitu ya. Coba kalau misalnya melihat gedungnya tuh hancur, mereka mau tinggal di mana? Kalau saya masih di bawah anak bisa masjid, bisa ke sekolahan, baru-baru kumpul. Itu perasaannya menderita 1 bulan dulu, hilang perasaan saya. Saya diajak ngomong tuh kadang-kadang nggak nyambung gitu. Kadang-kadang istri sudah berhenti ngomong dulu, saya masih belum nyambung pikiran saya. Kadang-kadang begitu mikirin santri yang tidurnya di mana, batunya hilang, kitabnya hilang, dikahan semua. Bingung juga saya mikir bagaimana dengan mereka yang rumahnya hancur. Nah, kita ini gimana? Kita juga dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, gimana kita? Nah, itu yang penting. Nah, itu dalam kehidupan sosial. Maka ketika kita ini sudah betul-betul puasa, betul-betul lolos, seperti ayat yang sering kita baca, bahwa nanti itu yunfiquna syarra'i wad-dharra, kita mau menerjemahkan apa yang kita miliki, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, kita bisa menahan marah. Kalau menahan marah itu berbahaya, tapi wal 'afina nas mau hilangkan. Apa begitu sudah perilaku kita? Itu baru kita lolos, kita takwa kita itu berarti lolos puasa kita. Nah, kalau ternyata kita sudah puasa, sudah hari kelima sekarang gitu ya, ternyata beda-beda saja, susah tidak makan siang sepakat, tapi saya tidak yakin ini puasa semua, saya tidak yakin, karena wajah ibu-ibu ini wajah seger. Jangan-jangan ibu-ibu ada yang nggak puasa, tapi saya yakin kalau bapaknya ini puasa kan nggak ada yang musafir gitu ya. Daripada ibu-ibu kan ada itu yang nggak berpuasa gitu. Saya ketika ceramah di sebuah pondok, saya bilang gini, ini pondok ini banyak yang tidak berpuasa, aslinya protes. Oh enggak, ayo. Yang cewek-cewek ini yang sering putri puasa semua enggak, ya wis itu yang saya maksud. Jadi kembali lagi, jadi kita ini ketika bicara tentang puasa ini, maka kita akan melahirkan iman dan takwa itu. Maka Rasulullah menyatakan dalam hadis yang paling terkenal, katanya apa? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Untuk sekarang ini yang paling bahaya Pak Iman itu apa? Lidah dan tangan. Itu paling berbahaya. Lidah apa yang diucapkan, tangan apa yang kita tulis, apa yang kita share. Coba lihat sederetan orang masuk penjara disebabkan apa? Lidah dan tangan. Coba sampean, sehingga saya sebutkan nanti dibilang kerasaan juga, apalagi Ramadan itu. Sudah sampai sudah tahu apa yang disebabkan. Karena umum dia tidak benar. Kenapa dia masuk penjara? Urusan dia itu mesti tidak benar. Nah, disitulah kita puasa, kita latih itu. Maka yang ingin saya sampaikan, saya ingin buka tanya jawab saja. Maka ketika kita ini berpuasa, yang dipentingkan, yang terpenting bagi kita, di mana iman kita naik, di mana takwa kita ini menguat. Sehingga nanti ketika iman dan takwa ini berjalan seiring, apa yang terjadi? Maka apa yang dikerjakan di bulan Ramadan itu imanan wa ihtisaban. Karena iman mengharapkan ridho Allah. Saya kadang-kadang tanya pada diri saya sendiri, saya tarawih ikhlas atau tidak ya? Buktinya Pak bahwa saya nggak ikhlas. Saya buktikan pada saya sendiri. Umpamanya saya musafir, tadi malam kan ada acara, ada kewajiban sampai nggak ikut tarawih. Saya pikir nanti malam hari saya tarawih sendirian. Males rasanya mau tarawih. Ini apa ikut Islam Nusantara berkemajuan? Apa saya datang Islam Nusantara? Kan sendirian. Jadi saya bilang berarti selama ini saya berdiri karena jadi imam sholat aja khusyuk. Karena makmum di belakang banyak santri masuk malah berduduk lah gitu kan. Tetap aja di bodoh gitu ya. Jadi kadang-kadang kita terpaksa aja. Jadi saya ini berarti selama ini bukan imanan wa ihtisaban. Nah, kita coba koreksi pada diri sendiri. Di dalam Ihya Ulumuddin jilid 4 Imam Ghazali menceritakan tentang riya. Imam Ghazali begini, bercerita begini ceritanya. Ada seorang al-abid, ada orang yang ahli ibadah. Ini ibadah selama 36 tahun. 36 tahun itu sholat jamaah pasti di shop pertama. Waduh, hebat ya Pak, kira-kira bisa nggak sampai? Selama 36 tahun kalau sholat di shop pertama. Namun apa yang terjadi? Suatu ketika kejadian ternyata dia terlambat datang ke masjid sampai dia ada di shop yang kedua.
tidak di sop yang pertama. Dia merasa malu. Aduh, kok saya biasa masuk sop pertama, kok sop kedua malah mulai. Baru dia sadar berarti selama 36 tahun sholatnya tidak ikhlas. Berarti selama 36 tahun dia merasa bangga dengan dirinya ada di sop. Buktinya apa? Setelah ke sop kedua dia malu. Berarti li'ajrillah, bukan li'ajrillah. Itu kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin di tempat itu menggambarkan begitu. Nah, maka karena itu saya ingin diberi daun ke dunia nyata. Ketika dipadukan dengan teorinya Imam Ghazali tentang puasa ini, tentang madrasatus shaum bil hayatil islamiyah ini, kalau ditarik dengan teori sekarang ini, bagaimana pengaruh pendidikan puasa ini selama terhadap kehidupan sehari-hari. Maka itu dalam dirinya itu adalah rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah. Ternyata kenyang itu enak. Ternyata kita punya rezeki untuk dimakan itu ternyata enak. Buktinya hanya tidak makan mulai terbitnya aja sampai terbenamnya matahari itu sudah sulitnya kayak ini. Bagaimana orang yang miskin tidak tahu kapan bukanya, kapan sahurnya. Saya pernah pengalaman datang dari Surabaya nyampe Probolinggo pas tanggal. Saya pada waktu sampai mikir sampai ke rumah itu hati saya merasa teriris melihat beberapa tukang beca itu ada tetap aja nggak bergerak, nggak makan, nggak minum. Saya suruh aja pada dia berpuasa tapi tidak ada yang mesti dipakai untuk berbuka. Dipikir ya Allah, saya ini dari Surabaya capek, lalu setelah itu saya berhenti di warung yang mahal di Bon Pring yang makannya enak, rasanya sengsara, makanya sudah bingung gitu. Bagaimana dengan saudara kita tukang beca? Ini bukan dengan tukang beca ya, yang mereka ketepatan dia itu keterbatasan rezeki sehingga waktu azan pun dia tidak berbuka puasa. Timbul bersabda saya cinta kepada Allah. Maka sehingga kita baca, kenapa Allah disembah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi coba, saya punya pengalaman juga itu selama 1 minggu waktu banjir itu bingung. Mau masak nggak ada tempatnya. Saya bingung mikirin santri mau diberi apa. Ya untunglah ternyata saudara-saudara kita tuh perhatian. Setiap hari ada yang gini. Saya merasakan pemberian orang itu berharga ketika itu. Ya Allah, ternyata pemberian itu sangat berharga. Anak saya ini anak pondok itu diantaranya hanya 56. Itu bukan pondok bisa dibayangkan. Itu 2437 santri. Kalau kebingungan lebih parah lagi. Ini cuma melakukan hanya 56 santri. Saya waktunya nggak ada, ini nggak ada. Oleh orang dikirim mana ya Allah, anak bagi-bagi ada yang mau dimakan. Siang sudah mulai bingung gimana kok nggak ada kirim. Hanya telepon Ojo ini si kirimin nasi, ini nggak ada nasi kirim. Itu bingung coba bayangkan. Nah, maka disitulah cinta kepada Allah. Ternyata Allah itu berikan rezeki kepada kita ini, lalu kita melihat dunia. Coba. Lalu Allah berikan kesehatan kepada kita. Bapak LKN itu lebih paham, nggak usah saya jelaskan lebih saya. Bahwa beberapa kali penelitian itu ternyata orang yang berpuasa itu akan menurunkan kepada kecerdasan otak. Itu hasil penelitian begitu. Jadi kenapa kalau terdahulu itu sampai tua itu enggak pikir. Coba kalau ulama kayak pamannya Kiai Maimun Sugeng sesepuh itu masih lebih kuat hafalannya dari sahabat. Iya kan, dia itu menyebutkan ayat masih nggak terganggu, hadis nggak terganggu, sesepuh itu. Itu diantaranya penyebabnya itu adalah berpuasa. Hasil penelitian dari Dr. Zainullah ini, hasil penelitiannya untuk disertasi doktornya itu kan meneliti tentang pengaruh puasa terhadap kesehatan. Di antaranya itu membuat menambah kekebalan tubuh. Betul Pak Dokter ya? Katanya begitu katanya. Itu menambah kekebalan tubuh. Jadi meningkatkan imun katanya. Hasil penelitiannya begitu. Ya nggak tahu logikanya. Padahal kalau puasa kan apa gitu. Itu nggak tahu. Itu dokter yang saya menjelaskan. Saya tidak bisa menjelaskan. Tapi banyak hasil risetnya. Karena saya dulu waktu dia nulis disertasi, ketepatan waktu saya jadi pasiennya. Jadi saya sering berobat dan diskusi. Jadi kalau saya datang ke Zainullah itu belajar tentang puasa, maka saya kalau berobat itu nggak usah bayar. Karena jadi saya konsultasi masalah kesehatan, dia konsultasi dengan masalah disertasi yang pola saya benar. Maka saya tahu
disertasinya karena tukar menukar. Saya menukar ilmu tentang puasa dan konsep tasawufnya. Saya pada dia minta kedokteran kesehatan. Ya sama-sama enak lah. Saya gratis, dia gratis, kira-kira begitu. Ya dia begitu. Kemudian katanya dalam kitab At-Tibbun Nabawi, saya nggak disebutkan kadang-kadang nanti saya akan salah paham dengan saya. Dalam kitab At-Tibbun Nabawi itu di muqaddimahnya dijelaskan bahwa 70% itu penyakit disebabkan pikiran, 30% disebabkan makanan. Oh begitu Pak Dokter. Jadi orang itu kalau mikirnya bingung betul, bisa gampang sakit. Coba begini Pak, sambil tes nih ibu-ibu, sekarang ini nggak punya uang, terutama bapak-bapak ini nggak punya uang menjelang Lebaran. Istri sudah nuntut terus, anak nuntut terus. Apa nanti tak satu sakit itu? Lah iya, tanyakan sama ibu-ibu, ini bisa minta hanya dua, minta kasih sayang dan kasih uang. Perempuan itu diikat hanya dua, diikat dengan kasih sayang dan kasih. Kalau dua itu nggak dipakai ujung, kira-kira begitu. Nah, coba artinya tiga itu coba kalau sama punya masalah kan gampang sakit. Yang kedua itu tentang cara makan. Kalau makan nggak teratur, makan terlalu kenyang, mungkin menimbulkan berbagai macam penyakit. Itu bahkan menurut teori katanya juga mempengaruhi terhadap penyakit-penyakit yang lain. Jadi dapat mengurangi itu mungkin saya kalau nanti di bahan ketawaan oleh Pak Dokter Musojo nggak bener gitu, masih juga saya juga kayak itu dalam yang dia menerangkan. Tapi yang jelas saya mempelajari ulama-ulama terdahulu itu kenapa dia sehat itu karena makan, karena dia berpuasa, di akalnya begitu. Pola makan yang baik. Tapi kita kadang-kadang kalau berpuasa ini kan hanya merubah waktu makan, bukan berpuasa. Coba sebelum maghrib itu dikumpulkan ya mungkin 1 jambu, ditambah lagi 1 jeruk, ditambah lagi 1 kolak, ditambah lagi 1 ayam, 1. Tapi akhirnya setelah puasa, setelah berbuka puasa mau sholat sudah berat. Maka katanya Syekh Ali As-Sobuni itu di dalam kitabnya tentang tarawih. Kenapa tarawih disebutnya tarawih apa? Tarawih artinya istirahat, Pak. Tarawih artinya istirahat. Besok sholat itu 20 rakaat itu jam istirahat. Apalagi yang mudah cepat. Nah, kemudian saya tidak tahu Pak Dokter. Saya pernah baca artikel jurnal ilmiah begini Pak Dokter. Andaikan dalam Islam ini tidak ada sholat tarawih, maka dengan Ramadan ini banyak orang yang sakit katanya Pak Dokter. Kenapa katanya? Karena dia perlu makan terlalu banyak, maka akan mengendap menjadi penyakit katanya. Tapi karena dia itu sholat tarawih yang bergerak itu maka itu menjadi sehat. Betul banget. Itu saya baca jurnalnya begitu. Tapi karena saya bukan ahli kesehatan, saya nggak berani mengiyakan dan mentidakkan. Sama saya pernah diberitahu begini oleh teman-teman, Pak, waduh, kejauhan antara bumi dengan bulan ini 600.000 kilometer. Lalu tanya pada saya, apakah Pak Wadud percaya? Saya sudah percaya. Kenapa? Karena saya tidak punya benang untuk mengukur. Sama dengan dinyatakan tadi bahwa kenapa kalau disebut istirahat, ternyata itu karena dengan sebab sholat tarawih itu sama dengan olahraga yang bisa membakar, itu menjadi sehat. Saya percaya karena saya tidak punya teori. Kalau Anda pakai hadis saya bisa mengukur, saya punya ilmu hadis. Anda kan pakai ayat, saya punya usul fikih bisa mengukur. Kira-kira begitu. Tapi ada sebegini. Yang pertama bahwa puasa itu adalah ta'abbudi, ibadah. Itu yang terpenting. Maka Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, bahkan muttafaqun alaih dari sahabat yang sama ada Hurairah katanya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Bahwa puasa ini digantungkan dengan imanan wa ihtisaban, bukan karena malu dengan tetangga. Kemudian ibadah di bulan Ramadan itu man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Sama ibadah digantungkan dengan iman dan dengan karena Allah. Itu yang paling penting. Akan tetapi ada itu illatul hukmi, ada hikmatul hukmi. Jadi ada kitab Hikmatul Tasyri' wa Falsafatul Hukum itu yang kita diskusikan ini bukan ilatnya tapi hikmahnya. Maka karena itu saya ingin menyatakan begini.
apakah kita berhasil puasa kita, lihat perilaku kita tambah baik nggak perilaku sosialnya. Kalau ternyata enggak, berarti kita enggak berhasil puasa kita. Jadi nanti kalau Idul Fitri kembali ke fitrah yang mana nggak tahu, atau kalau ditambah parah, ya Allah. Itulah mungkin pengantar katanya sebelumnya lupa jadinya karena jadi sahur. Itu sekali sekali. Iya. Jadi saya ingin begini, mari kita ini muhasabah nafs, kita ukur pada diri kita sendiri. Saya dulu punya paman, suaminya Nyai Hana itu, pengasuh pondok Nurul Tauhid itu. Nyai Hana itu kan kakak apa mbaknya mertua saya, Nyai Mahmud Suro. Nah, beliau ini adalah orang yang menurut saya istimewa karena setiap malam sholatnya 100 rakaat. Sholatnya 100 rakaat. Nah, suatu ketika itu oleh anaknya diingatkan oleh namanya Dulu Mitri Bro sampai lihat Gus Babo jadi kenal. Bang, sampai ini sepupu bang, kok sholatnya sampai 100 begini apa nggak capek? Sudah aja bang. Apa jawabnya? Wahai anakku, engkau belum merasakan nikmatnya sholat, maka kamu itu dianggap 100 itu berat. Saya merasakan nikmatnya sholat, jadi saya jangan 100 andaikan di kemampuan lebih saya menikmati. Saya baru selesai sholat, ingin sholat lagi karena menikmati. Kira-kira kita semacam itu. Tetapi di akhir hayatnya bicara begini dengan saya. Pertanyaan saya begini, kembali ambil cong, saya manggilnya Makji, cong, kul sama ke cong, ke saya. Terus semuanya kenapa? Saya kan ini kan bukan pertanyaan kelas bawah, kelas tinggi, sudah kelas tasawuf. Kenapa, Makji? Saya rasanya kayak masuk neraka. Emangnya kenapa? Saya ini banyak enggak ikhlas. Emangnya kenapa? Saya jadi kiai, kadang-kadang jadi jutaan gitu. Saya kadang-kadang itu kalau mulai saya pikir supaya dimuliakan orang. Berarti saya ini kan enggak ikhlas. Kalau enggak ikhlas berarti termasuk 4 golongan yang dipanggil pertama. Kan 4 golongan pertama itu kan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya Abu Hurairah kemudian dikutip bahwa dalam Ihya Ulumuddin jilid 4 itu jelaskan bahwa yang pertama orang yang berjuang dalam membela agama Allah mati. Yang kedua orang yang alim suka ceramah ya kayak saya bikin Alhamdulillah. Kemudian yang kedua itu orang yang kaya yang buat pencitraan di live gitu ya. Kemudian yang keempat itu orang suka baca Al-Qur'an tengah malam. Ternyata setelah dipanggil lebih utama oleh Allah ditanya, kenapa kamu itu suka berperang di dalam Allah untuk meninggikan agama ya Allah? Allah kamu berdusta. Kamu berperang itu supaya kamu dibilang pemberani, supaya dibilang pahlawan. Di dunia kamu sudah dihargai. Lalu makin malaikat dibawa ke neraka. Yang kedua ditanya, kenapa kamu waktu mondok dulu kok belajar sampai alim? Setelah alim kenapa kamu kok mau berdakwah mau ngajar? Apa jawabnya? Untuk meninggikan agama ya Allah. Tidak, kamu supaya dibilang orang alim, dibilang ulama. Yang mencium tangan kira-kira begitu lah bahasa kita. Lalu dipanggil mereka sudah buat ke neraka. Kemudian yang ketiga orang suka berderma. Ditanya Allah, kenapa kamu kok dermawan sekali? Terutama kalau kamu punya jabatan. Kira-kira begitu. Lalu jawabnya ya Allah, untuk mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Apa jawabnya? Kau berdusta. Kamu itu bersedekah banyak supaya dibilang kamu itu orang yang dermawan. Lalu manggil mereka sudah bawa ke dalam api neraka. Yang terakhir dia juga baca Al-Quran supaya ada tebusan kira-kira begitu. Lalu ditanya kepada Allah, kenapa kamu suka baca Al-Quran siang dan malam? Apa jawabnya? Untuk harapan ridho ya Allah. Apa jawab Allah? Dusta kamu. Kamu baca Al-Quran siang dan malam supaya kamu dibilang orang yang suka baca Al-Quran. Ternyata 4 golongan yang istimewa ketika tidak ikhlas. Maka yang pertama masuk neraka. Saya mikir-mikir malam hari. Jangan-jangan saya dikatanya orang detikku jangan-jangan ini yang pertama. Mikir-mikir juga. Ngeri juga. Saya bicara ikhlas ini dulu 4 bulan dulu tidak dulu. Dan rekamannya ada. Tapi ikhlas berteriak sulit. Maka karena itu mari yang terakhir saya sendiri terutama mari kita belajar ikhlas dan belajar ibadah kepada Allah di mana sahabat. Bila bisa kita sampaikan pada kata-kata yang tersebut. Maaf, janjinya tadi ada dialog ternyata kalau ngomong sudah di stop. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tausiah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa